Woi. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Masih bersama saya Daris. Dan saya Faisal. Kali ini kita akan membahas sesuai. Ayo, Angel. Ini apa Sal? Ini aku yang buat teman-teman. Ini origami Omegamon Jadi kebetulan Merciful Mode. Jagoan origami maker. Enggak ngerti. Origami designer. Nah, ini kita mau ngebahas Digimon Tri. Oke, macam ayo. Tapi tulisannya Tri ya, teman-teman. Digimon Tri ya. Karena dia keluarnya di Digimon Tri. Ini apa ini? Omegamon Merciful Mode. Merciful Mode. Nah, aku nggak suka ini bentuknya. langsung nggak suka bentuknya. Bagaimana aku nggak suka Paladin Mode? Oke, kenapa? Putih. Ya Paladin putih, Pak. Ya jadi oke, balik. Aku suka merah. Oke. Omegamon merah. Jelek, Pak. Enggak, dari putih-putihnya. Oke. Kita udah bahas, kita belum bahas Tri kan. Jadi kita selesaiin dulu Adventure Universe baru kita ke Timers. Timersnya masih agak lama. Iya, kemarin kita udah bahas Digimon 1 sama udah banyak yang minta Timers, tapi sabar. Sabar. Ini wayahnya Mas Daris untuk emosi. Nah, Tri itu aku dulu sempat ngomong di konten kita yang The Beginning ya. Sayangnya aku nggak punya kaos Digimon sih. Tri itu aku awalnya suka. Oke. Awalnya pas nonton suka. Episode 1. Bukan, movie 1. Movie, kita ngomongnya movie ya. Movie. Kan ada 6 movie ada tuh. Ada 6 movie. Yang somehow sama Crunchyroll dipecah jadi 4 episode. Oh iya, aku malah. Iya, jadi pas tayang itu bisa jadi 4 episode, jadi totalnya 4 kali 6, 24. Oh, oke. Jadi sama kayak 2 core. Nah, mungkin aku merasa Tri itu episode movie 1 aku masih ya udahlah. Oke, bisa. Movie kedua aku mulai ini movie. Ini bukan, karena movie 1 itu dulu tayang di Indonesia. Iya, tayang. Di Pakuwon waktu itu ada. Kalau nggak salah di CGV ya. Bukan Pakuwon dulu. Apa sih? Dulu apa ya? Ya maaf ya. Tapi memang tayang. Aku juga nonton yang pertama itu juga di bioskop. Dan itu nyenengin sih memang. Seru. Karena nostalgic banget. Nostalgicnya kerasa. Ya. Movie 1 emang yang paling dapet lah. Nah, movie kedua dia nggak tayang karena memang nggak begitu laku sih di sini. Yang nonton dikit. Ya sebenarnya kan kalau yang aku lihat ya Mas Daris, bahwa Digimon ini merupakan sebuah karya atau sebuah toy. Ini adalah kiat-kiat toy animation. Kiat. Cara toy animation untuk merayakan ulang tahun ke-15 pada saat itu tahun 2015, teman-teman. Nah, aku nggak cocok aja sih. Ini tamatnya cukup lama Mas Daris. Ya, sampai 2018. Karena satu movie itu bisa 1 tahun, ada yang setahun keluar 2. Sekitar 4 Jadi sekitar 8-an bulan itu biasanya baru 1. Tahan kamu ngikutin enggak kan? Enggak, aku enggak ngikutin ya. Karena aku suka Digimon ya. Karena aku suka Digimon. Nah, masalahku itu adalah kemudian di episode 3 ke atas. Karena secara kualitas animasi dia bukan movie. Berbeda sama Rise Evolution Kizuna. Ya. Kita melihatnya itu full established movie banget. Nah, ini tuh berasa kayak serial yang digadok ya. Betul. Maksudnya dari movie dan itu tidak apa ya? Ini ngomongin ekspektasi. Ekspektasinya udah tinggi, dibanting ekspektasinya, makanya tinggi banget sih ya. Dan itu kalau buat teman-teman yang nonton juga tipe gambarnya juga sangat berbeda sama yang dulu. Nah, itu lebih rough ya, kalau kita bilang lebih rough juga, dan banyak sekali hal-hal yang istilahnya yang tadinya kalau kita nonton Digimon sebelumnya cukup elegan, cukup bagus, cukup gagah, tapi di Digimon ini jadi lebih kurus, lebih berotot, lebih. Nah, itu kadang-kadang banyak orang yang nggak suka dengan hal-hal. Aku termasuk yang biasa aja sama itu. Aku yang suka sih. Karena aku memang suka tiba-tiba gambar kayak Garu gitu. Memang ngerasa banyak yang nggak suka. Nah, kemudian pas Faisal bilang, aku suka. Kaget dia. Oke. Ya, kalau kita ngomongin dari kamu dulu. Kenapa nggak suka dulu biar kamu bisa defend nanti. Oke. Pertama itu animasinya aku nggak suka ya. Animasinya nggak suka. Kedua, ceritanya kemana-mana. Oh iya, jelas. Itu jelas. Nah, benar. Beneran ceritanya kemana-mana banget. Oke. Kita tuh nggak bahkan ketika aku nonton sampai akhir tuh aku nggak ngerti ini ngapain. Iya, Meikumon iya yang jadi fokusnya iya. Tapi banyak plot hole yang ada di dalamnya itu. Iya, itu dia. Secara lore wise dia ngasih
info dumping dari Hikari, tapi kemudian nggak diapa-apain. Iya, betul. Ada apa? Homeostasis Dan sebagainya, dan sampai sekarang kita nggak ngerti homeostasis itu apa. Nggak dibahas lagi. Terus tidak membantu siapa itu? Yang mana? Ceweknya Mei. Mei juga sebagai heroin utama dari Tri ini. Bukan anak karakter, dia anak karakter terpilih sih. Iya, tapi cuman kan dia heroin. Iya, dia heroinnya. Kalau apa namanya? Kalau si begini kan heroinnya Rui. Ya, heroinnya Rui. Iya, oke. Enggak sih. Joknya enggak enak kalau ya udah. Bukan. Tapi maksudku gini loh, kalau misalkan setiap Digimon yang ada movie-movie itu kan biasanya ada satu karakter utama yang nggak ada di sebelumnya. Iya kan? Kecuali Gitu Eleika kan. Oh iya. Oke. Kemudian lore wise-nya dia ngambil Digidestined pertama, anak-anak pertama, tapi mereka tuh keselin itu loh. Iya. Jadi kayak banyak hal yang mengkhianati ekspektasiku terhadap Digimon 1. Oke. Digimon 1 yang dulu ya. Jadi sebagai sebuah sequel, dia tidak bisa mengangkat Digimon 1 kecuali evolution-nya. Yang bisa kupuji itu memang evolusinya semua dapat keluar semua ya. Semua dapat dengan porsi yang sama. Nah, dan aku nggak suka kenapa nggak semua dikasih Henshin sequence ya, Evo sequence yang indah seperti Bargreymon dan Metal Garurumon. Yang aku notice itu adalah itu Warp Shinkai. Ya, Warp Shinkai. Di serial awal tuh kan Warp Shinkai. Ya. Tapi yang ini tuh enggak satu-satu. Kok beda? Nah, itu aku baru sadar karena Warp Shinkai itu memang beda. Beda Evo aja. Bentuk hasilnya tetap. Ya itu sih. Sebenarnya tuh buang durasi, Pak. Iya dong. itu buang durasi ya. Ya kalau dari aku ya teman-teman tadi udah dibahas sama Mas Bagas lagi. Aku keseringan nonton sama Mas Bagas sama Mas Daris ya kalau nggak sukanya apa. Kalau aku sih bilang dari segi suka sumu. Ini orangnya di luar kamera loh, Bos. Nggak kasihan aku sumu, salah ngerti sumu. Oke. Nengin dulu kena angin. Aduh. Jadi kalau dari aku pribadi kenapa kok aku bisa bilang bagus? Pertama aku disuguhkan dengan gambar yang cukup berbeda ya. Jadi aku ini tipe orang yang suka kayak gambar-gambar kayak Garu gitu-gitu loh. Mungkin kayak anime-anime yang memang Garu kan animenya ada tuh. Garu ya. Aku jadi suka dengan Digimon 3 ini, gambarnya aku suka. Yang aku ini beda generasi aja sih. Beda generasi ya, tapi yang pasti aku bilang yang sepakat sama Mas Daris adalah banyaknya plot hole yang ada di dalam situ. Karena aku tadi juga nonton ulang. Suka mau apa? Ntar dulu. Nah, dari plot hole ini sebenarnya itu menjadi suatu nostalgic tersendiri juga, karena kan Alphamon keluar, Jasmine keluar. Iya. Kayak gitu kan. Aku seneng awalnya. Tapi kan nggak dijelasin. Gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton yang 3, yang buat teman-teman yang nonton 3, kalian tidak akan menemukan lore di balik pertarungan antara Alphamon dan Jasmine. Nggak jelas kan dia. Nggak ada. Jadi Alphamon itu keluarnya itu ada di Digimon movie. Enggak. Movie itu ya. Ada movie sendiri dan Jasmine tuh di game. Nah, itu pure untuk memuaskan hati fans yang udah nonton film itu. Walaupun tidak ada hubungannya dan tidak ada kesinambungannya. Nah, itu buatku hal yang tolol. Iya benar, tapi buat orang yang suka dengan apa yang ada di situ, dimunculkannya Alphamon yang tadinya itu 3D menjadi animasi, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Iya memang. Iya kan, jadi sesuatu hal yang gini tuh kalau bentuk animasinya. Dan benar kalau kata Mas Daris tadi sebelum kita ngerekam, jualan mainan. Iya. Dan aku suka mainannya. Ayo, aku suka mainannya. Walaupun penjualannya tidak baik ya. Karena kadang. Tapi aku suka mainannya teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi aku sepakat sama Mas Daris bahwa adanya evolusi yang bertambah, termasuk Omegamon Merciful Mode. Aku juga bukan tipe orang yang. Bentar dulu nih. Aku lupa nih. Gimana? Evolusinya si itu. Si mana? Si itu. Tailmon itu kan 2 ya? Iya, Magna Dramon sama Panimon. Iya. Itu aku suka. Oke, itu kan satunya pakai gelang, satunya enggak. Iya, itu aku baru sadarnya.
Oh, gelangnya. Gelangnya. Nah, Kan gelang di buntutnya Taemon ya? Tapi ini nggak dijelasin juga di Tri, sayangnya. Ya, cuma di kalau Digimon 2 dijelasinnya, Ah. ya kan. Tapi kan maksudku aku melihat di sini bahwa karakter-karakter di Digimon 2 juga tidak diangkat sama sekali kecuali Takeru sama Hikari ya, karena mereka termasuk Digimon 1. Cuman banyak sekali karakter-karakter, gimana ya aku nyebutinnya. Ini bener-bener pure nostalgic aja. Bukan mempersembahkan suatu cerita. itu dia. Iya kan, pure nostalgia karena di Imperial Dramon keluar pakai virus mod dikendalikan sama Dena yang jadi kaisar Digimon. Itu nggak suka. Iya, itu cuman pure nostalgic aja. Udah bener-bener nggak ada ceritanya itu. Makanya Iya, gitu aja. ya, itu kan itu bedanya kan. Iya, iya. Aku apa ya? Aku tuh suka adventure Iya. karena ceritanya. Lore ya. Nah, karena kan bagus banget. Mm-mm. Aku suka suka Digimon 02 itu Ya. karena lore-nya bagus. Bagus banget. Tapi adventure itu kan soal ngasih kita hati, ngasih kita Lore. kita apa sedih. Pending banget. Di Digimon itu aku nggak sedih sama sekali. Iya, jadi enggak Iya. karena meskipun ada bagian sedihnya ya waktu Digimon ini di hapus ada, tapi itu kan diusahakan untuk sedih. diusahakan untuk sedih, tapi enggak sedih. Itu kan udah fuck. Ya, jadi itu sih yang aku suka tuh di situ sih. Pertama desain, kedua nostalgicnya dan Iya sih kalau ya, itu. kalau ngomongin yang diomongin Faisal, nostalgianya dapat. Mbak. Teman-teman yang ngikutin Digimon as franchise, bukan Digimonan ya, bukan cuma Digimon Adventure ya. Mungkin akan bisa ngapresiasi lebih dengan kemunculan Alphamon sama Jasmine. Jasmine. Ya. Nah, aku karena aku nggak ngerti Jasmine, tapi aku ngerti Alphamon, Ya. pas dia muncul iki sopo. Iki sopo? Ya benar. Itu benar. Kemudian ketika aku nunggu pick up-nya dia nggak dapet, jadi makin nonton tuh makin kecewa gitu. Iya sih, bener. Sebenarnya udah nunggunya lama, kecewanya jadi pas episode 6 tayang tuh makin mana Hikari Begitu. gitu. Cuman ini ada yang aku baca di satu komen salah satu video ya, kenapa kok lagu Butterfly itu diulang-ulang. Nah, ini mungkin salah satu hal yang mau aku obrolin di sini. Teman-teman, Koji Wada itu di kala Digimon ini mulai tayang itu udah sakit. Terus Kamu nggak sini dong? ya akhirnya nggak ada gitu loh. Makanya Dia meninggalnya pas Tri ya? kayaknya iya, kayak kalau nggak salah episode 7 atau episode 8 aku lupa. Tapi udah sakit sejak 2015 itu kanker tenggorokan. Nah, makanya kalau teman-teman tahu di episode terakhir ini trivia sedikit ya. Episode 6 kan ya? 6. Di episode 6 itu, bukan 86. Itu Koji Wada lagunya Butterfly diputar berkali-kali. Opening diputar, battle terakhir diputar, terus instrumental itu tribute. Jadi banyak orang yang nggak tahu gitu loh akan Iya, itu. itu dia yang kemudian mungkin yang ngikutin franchise Digimon as well ya, yang suka banget sama franchise Digimon aku akan tetap bilang ini jelek, tapi tingkat apresiasinya lebih gede. Lebih gede ya, benar sih. Itu benar. Kalau kita nggak ngerti Koji Wada meninggal, itu menyebalkan. Iya, karena ini kenapa diulang-ulang sih? Kayak gitu loh. Tapi ya itu karena Jadi ngomongin tribute dia lebih oke. lebih oke ya. Walaupun sebenarnya aku tuh nggak pengen jadi Magna Diamond, aku pengennya jadi Opanimon. Yang mana kan? Dia kan Opanimon kan? Bukan yang cewek itu. Opanimon ya. Kan jadi NG Woman dulu, NG Woman terus jadi Opanimon. Opanimon bukan yang itu tapi bukan yang virus. Bukan yang Valdon toh, Bukan yang Valdon. biasa kan? Iya, tahu. Kan kalau ngomongin sama Seraphimon dia lebih Cocok. Nah cuman karena dia jadi Magna Dramon, Lord Waze-nya masuk. Karena Digimon 2. Digimon 2 dia Digimon 2 Magna movie. Dramon. Ya, Kayaknya belum kepikiran. Itu belum kepikiran sih. Cuman maksudku mau gimana pun kita nyambungin ini sama Digimon movie yang lain tetap nggak nyambung deh Pak. Karena sama Digimon 2 pun nggak terlalu masuk loh. Itu ya aku lupa sebutin. Iya, Kenapa aku nggak suka? Karena mereka memperlakukan Digimon 2 seperti tidak ada. Tidak ada. Iya benar. Iya benar. Jadi kayak Dan caranya memperlakukan anak-anak terpilih gini loh. Ini kan satu tim. iya, Digimon 2 itu satu termasuk Hikari sama Takeru. ya Takeru. Kenapa yang bertugas hilang itu cuma ini Cuma doang? Jadi mereka tuh Yang keempat hilang. tidak disebutkannya Daisuke dan kawan-kawan itu menurutku nggak oke sih. Iya Di LEK dia tidak melibatkan Digimon 2-nya lebih oke. Tapi berguna. Nanti kita bahas. Tapi dari sini memang aku sepakat sama Mas Daris yang memang kesal dengan istilahnya bagaimana Digimon Tri ini sangat tidak
tidak ada sambungannya sama sekali, dan aku bisa bilang aku tetap suka karena ya itu tadi yang aku suka ya desainnya ya nostalgiknya segala macam, karena aku orang yang figur banget gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk cerita tetap gak suka. Aku pecinta cerita. Ya, Penyuka oke. cerita. Makanya aku suka banget sama Temers. Temers itu nanti kita bahas. Selama Temers. Tapi bagus. Aku nunggu kaosku. Gue yang datang. Kenapa? 2 bulan lagi. Kenapa? Gitu Mas Deris, kalau dari aku udah. Kira-kira dari kamu apa nih? Pada akhirnya buatku Tri itu dosa besar sih. Anjir. Karena dia ninggalin plot hole. Banyak lagi, besar lagi plot hole-nya. Enggak. Besar lagi plot Plot hole-nya. hole-nya di Digimon 2 apa yang itu yang apa itu yang Lautan Dagomon. Lautan Dagomon aja belum dijawab. Enggak dijawab anjir. Di Tri Di Tista Bay, terakhir si Kendai. ya itu dia kan sebel banget gitu doang. Harapanku dijawab di Last Evolution atau beginning Tidak. tidak. Ya, tapi kan apa ya? Karena udah ditis, jadi tuh apa ya? Ini soal ekspektasi sih. Kenapa aku ngomongin dosa besar tuh kan ekspektasiku tinggi. Dijawabnya setengah-setengah sih mending ya. Dijawabnya dengan pertanyaan baru. Tidak. Itu kan hal yang tidak oke. Tidak, ini tidak hanya wah, apakah aku akan mengeluarkan William Van de Boon atau Dagomon lanjut? Enggak ada, gitu udah selesai filmnya. Dan aku gitu. nggak suka karena Yamato dekat-dekat sama Sora sih. Ya itu dari Digimon 2 juga udah. Nah, aku kan berantemnya masih sama Taichi. Iya, cuman itu di Digimon 2 udah itu. Cuman maksudnya di sini aku yang nggak terima malah justru kenapa ada Genai jahat. Itu yang nggak terima. Genai jahatnya kan bukan Genai. Iya, tapi kan itu wujudnya Genai gitu. Oh ya, sama perlakuan pada anak terpilih pertamanya yang parah itu anjir. gitu doang. Itu padahal kalau ada film sendiri bagus gitu. Kemudian di retcon di beginning yang sangat bagus ya, ternyata Rui itu gitu. Salah satunya. Aku suka banget sih ya. Aduh, kenapa itu, aku suka banget sama beginning itu salahnya karena Rui itu. Jujur aku di Digimon 3 itu suka sama 5 anak terpilih pertama. Jujur aja, cuman harusnya ya, tapi kemudian mereka jadi gitu loh. Gagasannya bagus. Gagasan bahwa mereka nggak bisa move on. Itu bagus. Tapi kemudian jadi apa ya? Miss Opportunity itu tuh 5 itu ya kita bisa melihat Frontier, kita akan review ya kan. Frontier juga 5 kan, Legendary Warrior juga sama gitu loh, maksudnya harusnya ini bisa ya. Sukses, kenapa kok nggak digunakan gitu loh, walaupun ya pasti mereka punya kerangka cerita yang sama lah. Terlalu fokus pada Mei, yang Mei saja sebagai karakter nggak oke. Mei-nya yang enggak ya. Aku suka Mekomon sih. Aku suka Mekomon sih. Sumpah aku pengen aku ini. Mekomonnya bagus ya karena memang ya korban ya. Genjor 1 Genjor. Aduh. Oke, itu aja kali ya. Seru kita soal Digimon 3. Tapi bukan berarti kalian nggak nonton. Kalau mau nonton lah. Tonton ada di gratis, bisa tonton di PlayStation gratis. Cuman harus login aja sih. Oke. Di PlayStation tonton ulang. Siapa tahu bisa menikmati. Siapa tahu malah marah sama kayak aku. Ngajak lu. Tahu. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol soal Digimon selanjutnya. Tapi mohon maaf, konten Digimonnya mungkin jedanya agak panjang. Sebulan sekali sih. Oke, thank you. Terima kasih. Bye bye.